Kalian kira Bu Widya ini nangis karena takut? Kalian salah besar. Buat kalian yang mirip-miripkan saya dengan Bu Widya, tonton video ini sampai habis. Tangis orang seperti itu bukan lagi tangisan takut, tapi kecewa yang gak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Wanita hebat dan berani seperti Bu Widya harusnya dilindungi hukum, bukan diintimidasi, apalagi diteror. Jika ada yang meneror, ada yang salah dengan oknum tersebut. Kalau Bu Widya tidak mengatakan kebenaran, tidak mungkin dia seberani itu. Saya juga berani karena hati nurani saya menggerakkan. Meskipun apa yang dialami Bu Widya nggak beda jauh juga dengan apa yang saya alami. Mungkin lebih berat ujiannya Bu Widya sih. Selain dapat teror, juga ancaman. Pantesan buru-buru RUU Polri ini disahkan. Ini yang namanya pembungkaman. Ini yang namanya sahabat Polri. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Ibu ini harusnya dapat penghargaan loh, karena sudah membongkar kasus besar yang harusnya dikawal sama penegak hukum, karena sudah meringankan tugas mereka. Kalau bukan karena Bu Widya, belum tentu itu Rudiana ketangkep. Udah tahu kan mafia hukum bagaimana cara kerjanya? Ya percuma juga sih ngarep. Manusia bisa berbohong, tapi satu-satunya anggota tubuh manusia yang tidak bisa berbohong itu matanya. Dan saya bisa nilai siapa Bu Widya hanya dari tatapannya. Sekalipun suaranya lantang dan ucapannya benar, orang yang berakal dan berperasaan akan merenung, bukan malah tersinggung. Hanya bersuara tentang keadilan, kenapa malah jadi diadili. Koreksi kalau benar. Hukum kok dibuat sesuka hati. Sekarang iya, kalian bisa seenaknya. Kalian kira Allah itu diam? Tinggal tunggu aja tanggal mainnya nanti. Tidak ada orang hebat yang berani mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Itu sudah melebihi apapun. Semoga didengar Presiden dan Kepala Polri. Kalau mau Indonesia jadi negara yang ramah bagi generasi kalian nanti. Benahi undang-undang pasal-pasal hukum di negara ini. Jangan main bungkam orang yang berani untuk bersuara. Jangan hanya memihak kalangan atas saja. Nanti sekalinya kalangan atas itu jatuh bakal jadi bumerang buat dirinya dan kalian. Tegakkan Pancasila apalagi sila kelima dengan teguh. Indonesia terpecah belah karena banyaknya pejabat penegak hukum yang semakin menekan rakyat bawah. Adili orang-orang mafia hukum itu seberat-beratnya. Saya sangat tidak suka penindasan. Stop bicara merakyat kalau undang-undang hanya untuk melindungi kepentingan pejabat. Jangan bicara sumpah mengatasnamakan Tuhan. Aturan Tuhan saja diselewengkan. Stop menjadikan tersangka orang-orang yang tidak bersalah. Begitu banyak kasus yang tidak terselesaikan, akhirnya mencari tumbal untuk merekayasa semuanya. Semudah itukah hukum dicela dan dihina? Apakah Pancasila hanya logo aja? Sekali lagi tolong kawal Bu Widya dan lindungi orang-orang yang melakukan penelusuran. Kenapa banyak terjadi kebohongan di tiap kasus? Karena yang benar tidak punya uang, selalu dijadikan tumbal dan kambing hitam. Saksi-saksi bisa dibayar dan diancam nyawanya. Kalau hukum di negara ini tegas, saya yakin penjahat bertindak saja segan. Saya rasa nggak perlu ahli hukum untuk bicara keadilan di negeri tempat saya tinggal. Sekalipun nyawa saya taruhannya, karena saya punya Allah. Salam hormat dari saya, bocah kemarin sore yang paling nggak suka sama penindasan di negeri ini. Share videonya, dan kawal Bu Widya. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan fokus kepada Bapak Rudiana dan Peggy Setiawan yang dari Bandung. Ya, Rudiana. Karena begini, yang pertama dikonfirmasi oleh Hotman Paris seolah-olah menghindar. Itu aja jadi pertanyaan publik. Karena logikanya seorang bapak ketika anaknya terbunuh, pelakunya belum ditemukan, pasti akan responsif. Iya, benar. Itu logika yang sehat, yang masuk di logika. Iya, benar. Yang kedua, datangin media TV yang, kalau salah TV One ya. Iya. Itu juga seolah-olah menghindar. Ya, nggak pernah mau muncul. Seharusnya itu respon. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, setelah presiden merespon, kok kenapa kasusnya viral, tiba-tiba minta Hotman Paris dijadikan kuasa hukum? Iya. Secara logika begini, tanpa harus meminta kuasa hukum pun, kan sudah ada pengacaranya almarhum Vina. Benar. Kan mereka juga ingin kan kasusnya terbongkar. Kalau emang tidak ada persoalan ya, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana. Sudah ada pengacaranya almarhum Vina.
tinggal mendukung aja, Iya. mensupport agar kasusnya terbongkar, kan begitu. Kenapa harus minta Hotman Paris Iya. dijadikan kuasa hukum? Hotman Paris pun menolak Kan ya. nggak masuk di logika. Pantesan loh. lah ya. Ini yang menyebabkan analisa saya itu sebentar lagi rakyat Indonesia akan fokus kepada Peggy Pak Rudiana dan Peggy Iya. Setiawan yang dari Bandung. Terima kasih. Ini saya perkenalkan, ini Pahat Abbas Pak boyong Saripun. saksi dari Cirebon ke Dia Bogor penampilan untuk dia di persiapan Jakarta dengan mengajukan Cirebon berbeda. PK Sakatatal. Karena dia pakai jas dikira pengacara, ternyata dia adalah saksi yang meringankan tata saka dan semua saksi kasus pembunuhan di kota Oh Cirebon. iya 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 ini. Agenda kita hari ini adalah mengkarantinakan saksi-saksi yang akan diajukan pada saat peninjauan kembali nanti. Karena mereka takut dipengaruhi, takut diintimidasi, takut diserang, takut dihilangkan nyawanya. Oh. Oleh karena itu, bersedia kami tinggalkan dulu untuk sementara di kota Bogor. Oh dibawa ke Bogor ya? Iya. Iya. Karena bukan saya katakan kota Cirebon tidak aman, tapi demi kenyamanan saksi-saksi kami, saya dan Krisna Murti, Ibu Titin, dan teman-teman advokat di sini dari KP3 Komite Pemantau Presisi Polri juga ada Bang Abah Celote. Sebentar lagi ya kan? Celote Abah. Seru ya Nah, di kasus sini ada ini. juga Bang Obi Kaban. Beliau tinggal di Bogor kan? Sebentar lagi akan terbongkar. Jadi kami untuk sementara kami karantina sampai sidang nanti. Bukan berarti dia nggak boleh pulang ke Cirebon, tapi kalau mereka nyaman, udah banyak yang kejar wartawan, takutnya nanti salah ngomong, tiba-tiba direkam orang, tiba-tiba berbeda dengan ngomong di pengadilan, kan kira-kira seperti itu. Jadi segala biaya karantina ditanggung oleh tim kita. Foto tersangka tersebar Cerita Liga Akbar. 2 hari atau lebih dari seminggu lah. Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, kayak ngobrol biasa Dengan cara dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Oh. apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Saya Masalah jawab, sama siapa maksudnya? masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain. Iya. Terus kamu jawab? Saya jawab, almarhum Eki pernah curhat. Katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi Ucil. Oh, Rivaldi. Bisa memastikan bahwa Rivaldi yang dimaksud adalah yang terpidana. Kalau bisa. Kenal mukanya? Kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya? Tapi apal muka. Apal muka. Apal muka saja. Sudah Karena pernah bertemu? almarhum Eki yang menunjukkan. Siapa? Almarhum Eki yang menunjukkan. Menunjukkannya kapan itu, Pak? Sebelum kejadian itu ada sebulan. Sebulan. Iya, sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan, kenal sama orang ini enggak? Kata saya siapa? Rivaldi aja. Kenapa Ki? Saya ada masalah katanya. Oh. Masalah apa? Dia nggak jawab. Dan Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari dijemput di rumah. Nggak tahu, saya hanya ngobrol-ngobrol saja, nggak taunya suruh ikut terus buat BAP. Oh. ada suratnya nggak sebelumnya? Pantesan ya. Nggak ada Pak. Surat pemeriksaan? Dari rekan bapaknya. Surat pemeriksaan nggak ada. Nggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon Kota. Bagaimana bisa ceritakan pada saat itu? Itu malam hari. Malam Malam hari jam berapa? Masih ingat? habis maghrib kalau nggak habis isya. Habis malam dijemputnya ya. Gimana pemeriksaan saat itu? Ceritakan. Pemeriksaan hanya saya dengan penyidik saja Pak. Dia bilang nggak tahu Pak. Karena emang saya nggak tahu. Terus pemeriksa bilang katanya saya ada di situ. Dan saya bilang siapa apa yang ada di situ. Dia nggak jawab. Dibilang berapa kali saya nggak tahu.
Tapi pemeriksa nggak percaya Pak. Oh. Berapa lama diperiksa? Masih ingat nggak? 3 jam, 2 jam, Tengah malam. Sampai 2 jam lah, 3 jam. 2 jam. 3 jam. Sebenarnya tidak tahu karena saya nggak di situ. Nggak bareng sama almarhum juga waktu itu. Dan ada pemeriksaan lagi nggak setelah itu? Sudah itu aja. Baru sekali berarti ya? Iya, 1 kali. Pertama dan terakhir kalinya. Iya, Dengan banyak jawaban tidak tahu. iya. Tapi dalam BAP sempat baca nggak? Sempat. Gimana? Ya seperti itu. Seakan-akan tahu semua. Dalam Dikatakan ada pelemparan batu, terus pengajaran, terus siapa yang dilihat gitu. Saya bilang, saya nggak tahu Pak. Tetap saya ngotot nggak tahu, terus menolak. Saya bingung karena nggak didampingin Oh. sama kuasa hukum Memang direkayasa oleh dengan terpaksa. Rudiana ini. tanda tangan BAP. Awalnya saya menolak. Awalnya menolak ya kan. Sebentar, macet ya kan. Pak kuasa hukum saya jelaskan Pak. Ya, jadi Ini bebaskan Peggy Setiawan, Dede Dede Kurniawan, Kurniawan ini teman Peggy Setiawan. teman dekat Peggy Setiawan, ya teman dekat. Jadi meskipun bukan teman sekolah tapi teman main. Kenalnya Dede dengan Peggy Setiawan ini tahun 2016 atau 2015 ya. Pada saat Dede kelas 2 SMK. Sementara Peggy tidak sekolah ya. Ya, kenal. Nah, kemudian deket ya, sering ketemu ya. Nah, kemudian si Peggy ini ke Bandung ya. Ke Bandung. Nah, setelah Peggy ke Bandung, kemudian komunikasilah lewat Facebook ya. Nah, pada pemeriksaan tambahan Peggy Setiawan di Bandung itu kan memeriksa akun Facebook. Nah, ada komunikasi dengan Dede atau ada foto dengan Dede ya, mungkin terkait itu mungkin ya, karena kan kita nggak tahu dipanggilnya sebagai saksi, tapi ya kami menduga mungkin terkait di media sosial, mungkin ada foto, pernah ada foto ya sama Peggy ya. Nah, cuma saya buka saja nih ya, nanti detailnya di dalam. Dek, pada saat kejadian 27 Agustus 2016 Peggy ada di mana? Ada di Bandung. Ada di Bandung. Oh. Ada bukti chatnya, tenang aja nanti. Ya. Iya. Itu terakhir kali chatan tahun Ada. berapa Pak? Tahun Mulai berapa? chatan 2016 bulan Juni. Iya, Juni. Ya, mulai chat 2016 bulan Juni. Ya. Sebelum kejadian. Apa kata-kata chat itu Pak? Ya, chat mah biasa. Nah, cuma kan Peggy posisinya di Bandung di bulan Juli, dia menanyakan kapan pulangnya, kan begitu ya? Iya. Kapan pulangnya kata si Dede. Nah, lalu dia nanti kan? Iya. Nah, dia menanyakan lagi tuh kapan pulangnya nanti. Nah, begitu tanggal, sudah saya screenshot nih ya. Begitu tanggal 1 September ya. Iya, motornya dirampas. Si Peggy mengatakan 1 September Peggy mengatakan dia tidak jadi pulang ya karena motor saya dirampas. Dirampas oleh polisi ya. Nah, rumahnya didatengin kan setelah ada kabar. Akhirnya nggak jadi pulang. Nah, jadi Dede tahu Peggy di Bandung kemudian nggak jadi pulang ya, memang bisa dibuktikan dengan chat ada. inbox itu ya, messenger ya. Jadi Tapi pada saat itu Peggy lagi ada di Iya, Bandung ada di Bandung. Jadi Ada di Bandung. sebelum Pas 27 posisi Agustus. kejadian. Ya. Saat kejadian ada di Bandung. Ada di Bandung. Bisa dipastikan dia berada di Bisa Bandung. dipastikan Lokasinya ini. Pak, bukan hanya dengan bukti chat tapi lokasinya? Ada lokasi konkretnya? Ya, kalau lokasi konkret tidak tahu ya, tetapi dari komunikasi chat itu ya 2016 itu ya masih ada, itu memang berada di Bandung. Komunikasi siapa? tidak bisa Coba, Pak. membuktikan lokasi Pak. Komunikasi tidak bisa membuktikan lokasi. Udah. Itu apa? Tadi Apa? buktinya coba bisa lihat yang foto itu. Belum selesai. Foto mana? Iya, yang itu. Yang ini. Ya, tunjukkan. Makasih ya. Wah, semakin seru nih ya guys. Ternyata ada yang bukti surat baru panggilan ya kan Dede. Oke. Ada bukti chat Tadi belum kalau sempat Peggy ada di Bandung ya. Mantap nih guys. Makin kuat lah ini Dede bukti-bukti untuk Peggy ya kan. Tadi malam ya berarti baru nyampe ya. Ya mantap pokoknya ya kan.
Wow, luar biasa ini kasus ya. Bikin puyeng, bikin greget juga ya kan. Pusing gitu ya. Tapi kita ikuti terus ya kan. Jangan sampai lepas. Nanyanya juga pelan-pelan lagi. Ngajak. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, jadi Dede ya memberi kesaksian ataupun ada bukti chat ya bahwa Peggy sewaktu kejadian ada di Bandung. Ya, ini semakin kuat lah ya. Teman-temannya Peggy ya yang mengakui kalau Peggy ada di Bandung ya kan. Dan Dede juga mengakui kalau waktu di Bandung dengan Peggy selalu chat ya kan, terus menanyakan kapan pulang ya kan. Nah, dan tadi Diga Akbar yang menarik ya kan, yang menarik Diga Akbar ya. Sekarang ini berani berbicara ya kan, bahwa dulu pernah diajak berbicara oleh Rudiana ya, Pak Rudiana ya soal anaknya ya kan. Nah, setelah diajak bicara, ditanyalah Liga Akbar ini ya kan, seolah-olah kamu tahu kejadiannya atau tidak ya. Liga Akbar bilang gitu, tidak tahu lah kan. Terus lama kelamaan ternyata udah ada BAP-nya ya kan, kalau Liga Akbar ini ternyata melihat ya melempari batu dan dikejar. Wow, ini kayak kesaksian Aib ya. Berarti Aib ini kemungkinan besar juga disetting oleh Rudiana. Pantesan Aib hilang kemana ya kan. Aku yakin lah ya, karena pernyataannya sama, dilempari batu dulu terus dikejar. Jadi Liga Akbar juga begitu di dalam BAP-nya, padahal Liga Akbar ini tidak tahu apa-apa ya kan. Ya memang almarhum Eki pernah curhat juga kepada Liga Akbar kalau ada masalah dengan Rivaldi aja ya, Rivaldi yang ada di dalam ya kan. Tetapi tidak dengan yang lain-lain ya kan. Ini semakin seru ini guys, semakin seru, semakin lama semakin seru ya kasus ini. Dan yang anehnya juga ya kan, Rudiana ini setelah presiden berbicara, tiba-tiba suruh Bang Hotman Paris jadi pengacaranya ya kan. Ada apa ini dengan Rudiana? Ini aku kok nggak perlu pakai pengacara lah sebenarnya kalau Rudiana. Ya udah, misalkan ada yang mau buka kasus ini, silahkan aja, dipersilahkan aja, karena anakku korban lah begitu ya kan. Ngapain cari-cari pengacara-pengacara top ya kan. Ada apa ya kan. Misalkan contoh aku lah kan, benar-benar aku tidak tahu siapa yang melakukan kejahatan ataupun yang mengambil nyawa anak saya ya kan. Terus tiba-tiba viral lagi, ingin diungkap ya kan. Wow, saya dengan senang hati, siapa-siapa ayo tanya saya lah ya kan. Saya akan berbicara apa adanya. Dan ya pasti banyak juga nanti akan ada pengacara-pengacara yang datang. Ini malah Pak Rudiana menawarkan Hotman Paris ya kan. Waduh, banyak uang ya Pak Rudiana ini ya kan. Oke guys, apa pendapat Anda? Coba kalian komen tentang Pak Rudiana ini ya. Kayaknya ini Pak Rudiana lah inti masalahnya. Karena Pak Rudiana dari awal sudah menyeting ya, sudah membelok-belokkan fakta ya kan. Jadi tangkap Pak Rudiana. Oke, harus ditangkap ini Pak Rudiana dan Pak RT. Dan oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.